Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama di segala keutamaan, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dimana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan kita harapkan insyaallah percikan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada baginda akan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Daeng. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, mengambil jurusan atau fakultas hukum. Dan perlu diketahui bahwa pada kesempatan kali ini saya mengambil video untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah agama. Dan kali ini saya akan membahas tentang iman dan akhlak. Teman-teman sekalian, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sering kita jumpa, sering kita temui, baik di media sosial, di televisi, bahkan di media cetak, bahkan sering kita lihat dalam keseharian kita, tentang bagaimana pembahasan mengenai iman dan akhlak ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan panjang lebar dalam pembahasan iman dan akhlak, karena pasti kita semua sudah tahu apa itu iman dan akhlak. Teman-teman, iman dan akhlak itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun dari nama ini terbagi menjadi dua suku kata, yakni iman dan juga akhlak, yang memiliki arti yang berbeda juga. Iman adalah kepercayaan setiap individu manusia, kepercayaan atau keyakinan terhadap kebesaran Tuhan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari campur tangannya Tuhan. Kemudian akhlak adalah tabiat atau kebiasaan setiap orang yang dilakukan dengan sadar di setiap harinya. Itu merupakan akhlak. Itu merupakan definisi yang singkat menurut saya tentang iman dan juga akhlak. Teman-teman sekalian, iman dan akhlak ini merupakan fondasi dasar bagi kehidupan manusia, di mana kita harus beriman dan juga berakhlak dimanapun kita berada. Bahkan agama maupun negara kita ini menganjurkan setiap manusia, setiap masyarakat agar supaya beriman dan berakhlak. Karena tanpa iman dan akhlak, hidup kita akan terbengkalai, terjauhkan dari teman-teman sekalian, terjauhkan dari segala persatuan apapun itu. Mengapa iman dan akhlak itu penting? Karena iman dan akhlak ini yang menjadi tolak ukur manusia itu atau masyarakat itu baik atau buruk. Kita lihat dari mereka yang beriman dan juga berakhlak. Contoh, kita bisa lihat orang yang beriman dalam keseharian kita yang bisa kita temui. Orang yang beriman adalah mereka yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa segala sesuatu, bahkan diri kita hadir di muka bumi ini ialah ciptaan dari Tuhan. Kemudian orang yang berakhlak baik, dalam hal ini kita bisa lihat dari keseharian seseorang itu. Orang yang berakhlak baik adalah mereka yang setiap harinya melakukan hal-hal yang baik, menghargai orang lain, dan segala sesuatu yang dia lakukan dengan sadarnya, yang melakukan hal-hal baik bagi kalangan masyarakat, bagi setiap orang yang dia temui.
Kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa orang itu beriman atau tidak? Orang yang beriman adalah orang yang percaya. Nah, orang yang tidak beriman adalah yang sebaliknya. Mereka yang tidak percaya terhadap Tuhan, terhadap adanya Tuhan. Mereka tidak mengakui kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang tidak berakhlak, sering kita lihat ketika dia berpapasan dengan orang, dia tidak melakukan salam. Ketika dia mengucapkan sesuatu, yang selalu keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang buruk. Itu contoh-contoh yang mungkin bisa sering kita temui, dan secara gampang kita bisa melihat bahwa orang itu tidak beriman dan tidak berakhlak. Tapi bukan berarti kita kemudian menghakimi orang itu sebagai orang-orang yang tidak beriman dan berakhlak, karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari orang-orang yang kita temui. Bahkan diri kita sendiri kita tidak bisa ketahui bahwa bisa selamanya beriman dan juga berakhlak yang baik. Di agama pun, di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain, karena bisa jadi kelompok yang diolok-olok masih lebih baik dari kelompok yang mengolok-olok. Dari firman di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya apabila kita beriman, jangan kita serta-merta mengatakan hal-hal yang buruk bagi orang lain. Jangan serta-merta kita mengatakan sesuatu ketika kita melihat tidak sependapat dengan kita, tidak searah dengan pemikiran kita, kemudian kita katakan hal-hal itu tidak baik atau orang itu tidak baik. Karena seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, bisa jadi orang yang tadinya kita katakan tidak baik malah lebih baik daripada kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, kenapa orang beriman dan juga orang yang berakhlak itu dia disatukan? Iman dan akhlak itu harus disatukan, tidak bisa dipisahkan, karena memang orang yang beriman pasti dia berakhlak yang baik. Orang yang berakhlak tercipta dari iman yang tinggi, iman yang baik pula. Jadi bagi teman-teman sekalian yang melihat video ini, apabila yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, kemudian kita pernah mengatakan baik kepada orang lain atau teman kita sendiri, bahkan kepada orang tua kita tentang hal-hal yang tidak baik, perlakuan-perlakuan kita yang mungkin tidak disengaja, yang tidak disenangi oleh orang lain, maka marilah kita kembali buang rasa malu, kita buang egois untuk selalu memohon maaf kepada setiap orang yang pernah kita mengucapkan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Karena setiap orang yang kita temui, tidak selamanya apa yang kita anggap biasa bagi diri kita kemudian juga baik di orang lain. Bisa jadi kita anggap baik di diri kita, malah justru buruk bagi orang lain. Jadi sekali lagi teman-teman, secara saya pribadi dan juga mengajak kepada seluruh teman-teman yang melihat video ini, kiranya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, bertobat terhadap segala sesuatu yang pernah kita lakukan yang mungkin secara tidak sengaja melukai hati banyak orang. Mungkin teman-teman, hanya ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang iman dan akhlak. Mohon maaf jika ada kata yang salah
yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian, saya sekali lagi secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman yang mungkin baru lulus sekolah menengah atas atau SMA, bahkan yang saat ini sementara bekerja namun ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, maka saya sarankan, saya merekomendasikan salah satu universitas terbaik yang ada di Manado, yakni Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Ada beberapa fakultas di dalamnya yang mungkin akan diminati oleh teman-teman dengan sudah terakreditasi baik semua. Sekali lagi saya mengajak para teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.